Halo, selamat datang di Awang Chan. Seperti biasa ya, aku bikin video pick a card. Em, Maaf ya teman-teman karena banyak yang nungguin videoku, tapi aku nggak bikin-bikin. Ya, semoga setelah ini aku bisa rutin bikin video ya. BTW ini looknya agak beda ya. Semoga kalian suka dengan looknya yang baru. Oke, em, seperti biasa ya, pick a card-nya ini temanya untuk di video kali ini adalah tentang bagaimana kehidupan kamu atau bagaimana penggambaran kehidupan kamu di 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Jadi ini ada pilihan yang pertama ya, kartunya the letter. Kedua ada the birds, yang ketiga ada the sun ya. Ini sebenarnya kartu Lenormand tapi ini aku pakai untuk penanda aja ya. Habis ini aku akan shuffle deck yang baru ya untuk setiap pilihannya. Silahkan dipilih. Ya, oke. Untuk kamu yang pilih pilihan pertama atau kartu the letter ya, kita lihat untuk 3 sampai 6 bulan ke depan gimana kondisi kamu. Aku ambil untuk oracle-nya dulu. Kita lihat buat kamu yang beli the letter, penggambaran kehidupan kamu di 3 sampai 6 bulan ke depan. Aku cukup ambil satu aja ya. Oke, nanti aku bacakan setelah shuffle kartunya selesai ya. Sekarang aku mau shuffle tarotnya dulu. Oke. Bagaimana penggambaran kehidupan kamu di 3 sampai 6 bulan ke depan. Oke. Seven of water atau Seven of cups. Ini agak-agak energinya cukup apa ya, dinamis. Oke, cukup emosional sepertinya ini ya. Oke, ada Two of Cups lagi ya. Six of Air atau Six of Sword ya kalau di kartu tarot biasa. The Devil ya, energinya agak oke. Queen of Cups atau Queen of Water ya di sini. Ini aku shuffle dulu semua, nanti aku jelasin satu persatu. King of Fire atau King of Wands, nanti biar kelihatan. Oke. King of Air atau King of Swords. Queen of Earth atau Queen of Pentacles. So ada 2 queen ya. Oke. Temperance. Terakhir ada Page of Earth atau Page of Pentacles. Di sini bottom of the deck-nya The Raven. Bentar, aku lihat dulu. Oh, kelihatan. Oke. Ya, ini agak cukup complicated ya. Jadi di 3 sampai 6 bulan ke depan aku lihat di sini kamu apa ya, kayak
mulai terbayang-bayang hal-hal yang semacam ilusi mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Bisa juga terbayang tentang kayak menghayal seseorang, karena di sini juga ada two of cups atau two of water ya di sini ya. Jadi kamu penuh dengan perasaan emosi ya. Sebenarnya emosi ini kan nggak cuman marah ya, tapi bisa sedih, bisa senang. Pokoknya emosi kamu atau kondisi emosi kamu atau perasaan kamu di 3-6 bulan ke depan tuh kayak bergejolak ya. Karena aku lihat sepertinya kamu sedang jatuh cinta ya. Di sini ada two of water juga. Ada Queen of Water ya, ada Queen of Earth atau Queen of Pentacles. Jadi aku rasa kamu sangat-sangat tertarik dengan seseorang, atau kamu sangat punya perasaan yang mendalam terhadap seseorang ya. Cuman di sini kamu kayak masih memendam ya, belum berani untuk mengatakan ya, walaupun ada keinginan untuk kamu bilang ya, maksudnya ada keinginan kamu untuk bilang ke crush kamu bahwa kamu memiliki perasaan ya di sini. Tapi di sisi lain kamu juga ingin memendam perasaan itu sendiri ya. Kadang-kadang kamu juga ngerasa aku pingin move on aja gitu ya dari perasaan yang cukup mengganggu ini. Kalau dilihat dari energinya ya, maksudnya cukup mengganggu hari-hari kamu, karena kamu kepikiran terus, bukan ke arah kepikiran, tapi kayak semacam sendu gitu ya hawanya. Terus kemudian kalau denger lagu yang cukup mellow gitu, kamu galau, keinget dia. Pokoknya emosi kamu tuh sangat terkuras di sini, atau sangat terfokus pada seseorang yang sedang kamu sukai atau kamu cintai ini ya. Gitu. Jadi energinya seperti itu. Bahkan di sini bottom of the deck-nya ada the Hierophant. Aku ngerasa di sini kamu kayak semacam ingin ya, ada keinginan yang terdalam bahwa mungkin suatu saat kamu bisa menikah ya, atau bersatu dengan orang yang kamu cintai gitu. Tapi problemnya di sini adalah kamu nggak berani ya, atau kamu belum berani untuk mengatakan atau mengungkapkan yang sebenarnya kamu rasakan ya. Di sini energinya kayaknya banyak energi feminim ya. Jadi biasanya energi feminim itu kan energi yang lebih ke pasrah ya. Jadi kamu lebih ke arah menunggu dia duluan yang merespon mungkin ya, atau dia duluan yang melakukan tindakan, atau dia yang mungkin mengatakan perasaannya pada kamu itu. Jadi energinya seperti itu ya. Di sini banyak energi feminim. Sebenarnya kalau kamu memanifestasikan ini, bisa jadi ini akan terwujud ya. Tapi sebenarnya manifestasi itu ada beberapa syarat ya. Kapan-kapan aku akan bikinkan video khusus ya. Cuman di kasus ini, kalau misalkan yang kamu sukai ini adalah misalkan teman kamu atau orang yang ada di sekitar kamu, intinya kamu bisa menggapai orang ini gitu loh ya. Berarti manifestasi kamu bisa mendekati berhasil gitu ya, atau
mendekati berhasilnya itu sangat banyak gitu, kecuali kalau yang kamu sukai ini jauh atau yang nggak bisa digapai, misalkan idol atau siapa gitu. Biasanya banyak yang suka idol K-pop ya. Jadi bukan yang kayak gitu, tapi yang dia ini bisa kamu gapai, intinya bisa untuk kamu usahakan lah ya. Ini bisa dimanifestasikan ya. Nah, makanya di sini ada kartu The Letter ya. Aku melihatnya di kartu ini lebih kepada coba kamu scripting ya. Ini mungkin bisa jadi cara agar yang ingin kamu wujudkan ini bisa dibantu oleh semesta gitu. Karena kamu di sini energinya kecenderungannya feminine energy, jadi ikuti aja energi kamu gitu ya. Jadi jangan memaksakan untuk jadi masculine energy yang mungkin kamu ngejar duluan atau apa, nanti jadinya malah nggak sesuai dengan harapan ya. Siapa tahu dia malah nggak suka ya kalau dikejar ya kan, kita nggak pernah tahu. Jadi lakukan aja scripting kalau memang benar-benar kamu ngerasa orang ini this is the one, he is the one atau she is the one ya. Kalau kamu merasa seperti itu, mungkin kamu bisa memanifestasikan melalui cara scripting gitu. Nah, terakhir di sini oracle-nya ya. My outer experience are a reflection of my internal condition ya. Ini mengatakan menggambarkan kondisi kamu banget ya, bahwa kalau kamu pengen, intinya gini, kondisi yang ada di luar diri kamu itu sebenarnya penggambaran atau mirroring dari kondisi internal kamu gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu bukan memanifestasikan, tapi kalau kamu ngerasa bahwa wah dia nggak bisa aku gapai, wah kayaknya aku nggak mungkin sama dia dan lain sebagainya ya, di kasus ini ya, ya berarti nanti kondisinya di luar akan seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu pingin benar-benar dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kamu memiliki orang ini, bukan memiliki ya, tapi bersatu dengan orang ini, kamu bisa mengkondisikan rasa kamu bahwa orang ini juga memiliki perasaan yang sama terhadap kamu. Dan tambahannya ya tadi, aku ulang lagi, kamu bisa scripting, itu bisa jadi poin plus banget. Tapi yang terutama di sini ya, coba kamu atur sendiri perasaan kamu. Jangan sampai justru banyak yang muncul perasaan-perasaan yang negatif atau kebalikan dari keinginan kamu. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Habis ini aku langsung menuju ke pile yang kedua. Bye. Oke, hello buat kamu yang pilih pilihan kedua atau yang milih kartu The Birds ya. Kita lihat gimana kondisi kamu di 3-6 bulan ke depan. Aku shuffle oracle-nya dulu. Jadi ini nanti hasilnya akan beda-beda ya, maksudnya temanya di pilihan 1, 2, atau 3 bisa jadi tentang tema percintaan, ada juga yang mungkin tema tentang spiritual atau mungkin karir ya, tergantung nanti energinya yang tertangkap seperti apa, atau yang banyak ketarik yang mana gitu, atau seperti apa ya. Oke. Nanti oracle-nya aku bacakan terakhir ya. Aku shuffle kartu tarotnya dulu. Buat kamu yang pilih pilihan kedua atau The Birds, gimana kondisi kamu di 3-6 bulan ke depan? Enggak. Oke. Oh, ada Page of Fire. Tadi ini udah aku masukin, ternyata dia mau keluar ya, atau
atau Pair of Wands, Page of Wands, Knight of Earth atau Knight of Pentacles, Four of Air atau Four of Swords. Oke, Three of Water atau Three of Cups, Six of Earth atau Six of Pentacles, Four of Water atau Four of Cups, Eight of Earth, Eight of Pentacles. Oke, Eight of Fire atau Eight of Wands, The Hermit, Three of Earth atau Three of Pentacles. Bottom of the decknya ada Seven of Pentacles. Oke. Ya, ini energinya untuk yang pilih pilihan kedua ya. Aku lihat selama ini ya, jadi sebelum kamu nonton video ini, kamu udah mengusahakan atau mengupayakan sebisa kamu ya, atau seoptimal mungkin gitu ya bahasanya. Ini kaitannya dengan usaha atau kaitannya dengan keuangan, bisa jadi seperti itu ya. Dan juga tentang karir, intinya tentang kehidupan keuangan kamu, kehidupan finansial kamu ya. Energinya kenceng banget di sini. Banyak kartu Pentacles-nya ya, walaupun sebenarnya kartu Pentacles tidak melulu soal keuangan, tapi kartu-kartu yang lain itu menggambarkan energinya di sini bahwa kamu saat ini untuk 3-6 bulan fokus terhadap finansial gitu ya. Dan aku lihat upaya kamu akan segera membuahkan hasil ya, akan segera membuahkan hasil, karena di sini ada Three of Cups dan juga Three of Pentacles, di mana dua kartu ini menandakan bahwa kamu akan mendapatkan dukungan baik moral maupun materi dari orang-orang di sekitar kamu, entah itu saudara kamu, keluarga kamu, atau teman-teman kamu. Kamu juga di 3-6 bulan ke depan akan memiliki banyak atau beberapa koneksi baru atau teman-teman baru mungkin ya, atau bisa juga circle baru, dimana circle kamu ini sangat mendukung pada ambisi kamu yang udah kamu usahakan sebelum ini ya. Jadi ini aku ngerasa energinya tuh kayak kamu hampir mau mikir gini, kira-kira usahaku ada hasilnya nggak ya gitu. Jadi mau diambang kamu mandek atau berhenti dari usaha kamu selama ini ya. Jadi pembacaan kali ini adalah kayak mengingatkan kamu bahwa jangan berhenti ya, jangan berhenti. Segala sesuatu yang kita usahakan itu pasti akan mendapatkan hasil. Tapi kita nggak pernah tahu ya hasilnya itu datangnya kapan. Jangan mikir itu, karena semesta itu tahu kapan hasil itu pantas untuk kita peroleh ya. Jadi semesta punya timingnya sendiri dan kita nggak bisa ngatur-ngatur. Setiap orang juga berbeda-beda ya. Ada yang mungkin menurut kita kayaknya cepet ya, tapi sebenarnya bisa jadi itu udah diusahakan orang itu jauh-jauh hari, atau udah bertahun-tahun yang lalu, atau bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kita kan nggak pernah tahu usaha seseorang seperti apa gitu ya. Jadi jangan pernah tergiur dengan hasil dari orang lain, karena satu, kita nggak pernah tahu orang itu seberapa besar usahanya ya, di balik layarnya seperti apa. Tentu mereka kan nggak mungkin menceritakan semuanya ya kan. Yang kedua, timing itu kayak semacam
buah ya, buah yang kita menunggu matang baru dipetik gitu. Kalau kita buahnya belum matang, apa ya, kalau bahasa bahasa Jawanya kesusu, bahasa Indonesianya apa ya, terburu-buru. Terburu-buru untuk kita petik kan rasanya nggak enak ya, kecuali kalau ada yang nyidam mangga muda itu beda. Ya ini nggak bicara soal mangga ya, tapi maksudnya em, hasilnya kalau misalkan kita mengikuti timingnya semesta itu pasti akan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan yang kita inginkan lah, ibaratnya seperti itu, bahkan mungkin lebih ya. Jadi ini energinya, semua kartunya mengatakan tentang hal tersebut ya. Jadi nggak ada hal yang melenceng dari tema ini gitu. Ada satu mungkin di sini, dua kartu four ya, four of sword sama four of water. Kamu kayak sering mengenang masa lalu, maksudnya mengenang perjuangan kamu itu nggak apa-apa ya, tapi ya pas waktu mengenang itu jadikan momen dimana kayak semacam, wah ternyata aku bisa melewati badai sebesar ini ya, kayak gitu gitulah ya intinya. Jadi kadang-kadang kamu juga perlu istirahat. Oh ya, satu lagi tadi aku lupa, jangan kamu punya ambisi boleh, tapi kamu juga perlu mengistirahatkan tubuh kamu. Tubuh kamu juga punya hak untuk mendapatkan recovery. Mungkin kalau kecapean gitu kan sama aja sakit ya. Jadi kamu juga perlu ngasih hak untuk tubuh kamu gitu. Jadi kamu nggak usah terlalu ngebet banget, karena aku ngelihat di sini apapun yang udah kamu usahakan di masa lalu itu nggak pernah hilang, atau dalam artian nggak akan percuma ya. Suatu saat itu akan bermanfaat atau berguna untuk kamu, dan itu kamu nggak usah mikir bergunanya apa, terus kapan gitu ya. Itu biar semesta yang atur ya. Ini untuk oracle-nya ya. I am a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. Ya, jadi semesta itu dekat ya. Jadi semesta itu dekat ketika kita ibaratnya kita merasa dekat dengan semesta, maka semesta akan semakin mendekati kita. Tapi kalau kita merasa jauh dengan semesta ya, merasa jauh dengan Tuhan, tentu Tuhan tidak bisa mendekati kita ya, atau tidak akan mendekati kita, karena kan kitanya nggak mau deket-deket sama dia gitu. Jadi intinya kita nggak usah nyari jauh-jauh ya. Semesta kita adalah bagian dari semesta itu sendiri, dan kalau kita mau mencari kebesaran Tuhan, atau kita mau mencari kekuasaan Tuhan ya, itu ada dalam diri kita juga ya, salah satunya. Makanya kalau kamu punya keinginan apapun itu, pertama adalah miliki mindset atau pikiran bahwa semesta itu selalu berada di sekitar kita dan selalu mengabulkan doa-doa kita gitu ya. Oke. Terima kasih. Silakan di subscribe ya buat teman-teman yang mungkin merasa video ini bermanfaat. Bisa juga di share. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang ketiga. Bye. Oke, halo buat teman-teman yang pilih kartu ini ya, ketiga atau The Sun. Aku mau shuffle untuk oracle-nya dulu, nanti aku akan bacakan satu persatu ya hasil dari shuffle-nya. Oke, gimana kondisi kamu di 3-6 bulan ke depan ya, untuk yang pilih kartu The Sun atau pilih pilihan ketiga. Oke, nanti aku bacakan.
Aku shuffle ini dulu. Bagaimana kondisi kamu di 3-6 bulan ke depan untuk kamu yang pilih pilihan ketiga atau kartu The Sun. Oke, Seven of Air atau Seven of Swords. Ace of Water atau Ace of Cups. Two of Earth, Two of Pentacles. Eight of Water, Eight of Cups. Oke. Energinya cukup deep ya ini. Five of Fire atau Five of Wands. Okay. Wheel of Fortune. Okay. Teman-teman juga bisa request ya kalau misalkan kalian pengen dibacakan tentang apa. Yang jelas harus yang general reading, karena kalau private reading tidak bisa menggambarkan permasalahan banyak orang, nanti kurang bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Oke, kita lihat lagi. Ace of Fire, Ace of Wands. Kalau mau private reading bisa di linknya ada di description box ya, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. The Emperor. The Empress. Oke. The Emperor ini pasangannya The Empress ya. Terakhir ada Two of Fire atau Two of Wands. Bottom of the deck-nya ada The World. Oke. Ya. Jadi untuk pilihan yang ketiga ini kenapa aku bilang deep ya. Beberapa kartu menggambarkan tentang kehilangan gitu. Sepertinya kamu yang memilih kartu 3 ini nggak semua ya, karena ini general reading, tapi energinya kenceng banget bahwa kamu habis kehilangan seseorang. Ini lebih ke seseorang ya, bukan sesuatu itu. Jadi kamu habis kehilangan seseorang yang itu sangat-sangat berarti untuk hidup kamu itu. Ya, di sini kamu ngerasa bahwa seperti belum siap sebenarnya ya, belum siap kehilangan, dan saat ini dan sampai nanti ya 3-6 bulan ke depan kamu berusaha untuk melepaskan rasa kehilangan kamu atau grieving ya. Ini kamu lagi di fase grieving atau fase berduka setelah kehilangan seseorang yang sangat berarti, dan aku lebih ngerasanya sih ini kehilangan dalam artian kembali ke semesta ya, kembali ke Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Kamu masih terbayang-bayang ketika orang ini masih berada di dekat kamu, kayak kamu nggak nyangka aja bahwa kok bisa secepat itu dan kok bisa aku ngerasakan ini itu, kok bisa dia yang harus pergi duluan dan lain sebagainya. Intinya tentang hal tersebut
ya. Bahkan kamu ngerasa bahwa seperti ada di satu sisi kamu ngerasa kamu beruntung pernah hidup bersama dengan orang ini atau pernah mengenal orang ini gitu ya. Atau kamu beruntung bisa menjadi bagian dari dia ya. Tapi di sisi lain kamu juga ngerasa suatu saat kamu pengen bisa bertemu lagi ya, walaupun itu nggak mungkin ya, maksudnya ketemu di dunia ini walaupun itu nggak mungkin. Dan pada akhirnya kamu akan menerima semuanya dengan menyerahkan pada semesta ya. Jadi walaupun kamu butuh waktu untuk kamu bisa berdamai ya dengan grieving kamu ya, melewati masa grieving kamu. Aku rasa di sini kamu kayak kehilangan separuh jiwa ya, karena di sini ada kartu The Emperor sama The Empress. Ini energinya agak kenceng ke mungkin pasangan atau bisa juga hubungan ayah dan anak atau ibu dan anak, intinya orang tua dan anak ya. Jadi ini hubungannya deket banget, bukan temen atau sahabat enggak ya, tapi pasangan ini pun kayaknya aku rasa yang udah menikah ya. Jadi ini energinya agak kenceng ke sana ya. Jadi ya makanya deep banget di sini energinya. Kerasa banget dukanya ya. Karena aku lihat di sini orang yang kamu kehilangan sosok yang bener-bener baik banget mungkin, atau sangat berarti di hidup kamu, dan kamu bener-bener belum siap. Tapi pada akhirnya kamu bisa melewati ini dengan dengan rasa ikhlas ya, walaupun memang agak lama ya waktunya, tapi lama-kelamaan kamu tahu bahwa dia bukannya pergi, tetapi hanya berpindah alam aja ya. Jadi kamu lama-kelamaan berdamai bahwa oke, mungkin aku nggak bisa ngelihat ya, mungkin kamu nggak bisa ngelihat, tapi kamu tetap bisa merasakan kehadirannya meskipun beda alam gitu. Dan kalau misalkan ini energinya pasangan, sepertinya kamu tidak ada keinginan untuk mencari penggantinya gitu. Kalau dilihat dari energinya seperti itu ya. Terus di sini aku akan membacakan oracle-nya ya. Ini ada kartu The Sun bahwa kadang kayak gini ya, kalau aku ngelihat dari energinya ini, matahari itu tetap ada di sana ya, walaupun dia ketutupan mendung. Suatu saat dia akan kelihatan lagi gitu. Jadi sesuatu hal yang kelihatannya ketutupan atau kita nggak bisa ngelihat, itu belum tentu itu hilang atau nggak ada gitu ya. Jadi kamu bisa mengartikan sendiri ya maksudnya. Oke, aku akan bacakan oracle-nya. Di sini, I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love ya. Jadi aku melihatnya kamu bisa melewati ya, kamu bisa let it go, kamu bisa merelakan semua ini, dan bukan tidak mungkin suatu saat semesta memberikan pengganti, meskipun pengganti itu tidak akan bisa menggantikan dia yang sudah tidak ada ya, atau dia yang sedang berada di dunia yang lain. Tetapi setidaknya pengganti itu bisa kayak menghibur, mungkin menghibur lara kamu atau mengobati luka kamu ya. Semesta yang tahu kondisi jiwa kamu, tentu semesta akan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan jiwa kamu. Jadi ya kalau misalkan semesta mau ngasih pengganti ya
enjoy aja gitu ya. Jadi bukan menggantikan tempat dia yang udah hilang, tetapi ada tempat baru di hati kamu untuk orang yang akan datang nanti ya. Meskipun kamu nggak kepikiran ini, tapi ya sekali lagi semesta punya perhitungan sendiri ya. Yang bisa kita lakukan adalah ya udah kita terima aja. Kalau itu baik ya kita nikmati, kalau itu rasanya berat ya kita jalani dengan penuh ketabahan. Semua pasti akan berlalu ya. Jadi sedih itu nggak selamanya sedih, duka nggak selamanya duka ya. Kalau saat ini kamu ngerasakan duka, nikmati itu sebagai bagian dari pengalaman hidup kamu yang berharga ya, karena kita manusia memang diciptakan untuk merasakan berbagai pengalaman, tidak hanya pengalaman yang menyenangkan tetapi juga menyedihkan dan menyakitkan bisa jadi ya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, like, subscribe ya. Kalau mau private reading ada nomornya di description box. Silahkan tanya tata cara dan juga price list. Kamu kalau mau request juga boleh ya, general reading. Kita ketemu di video-video yang lain. Bye-bye.